Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Masih bersama dengan program favorit kita, yaitu Ngelopo, Ngobrol Ulang Poso bersama Ustadz Sutopo. Alhamdulillah, kita sudah memasuki puasa yang hari ke-10. Kemarin kita sudah membahas berbagai macam masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Tentunya masih banyak lagi materi-materi yang tentunya perlu kita kaji lebih dalam agar kita lebih tahu bagaimana puasa itu secara sebenarnya itu seperti apa. Untuk kesempatan pada kali ini kita akan membahas dengan tema, yaitu ciri-ciri dari seorang muslim yang puasanya diterima itu seperti apa. Ya, nanti akan kita langsung ngobrol dengan narasumber tercinta kita yang sangat kita tunggu-tunggu hadirin setiap hari di program acara ini. Langsung saja kita ke narasumbernya. Assalamualaikum Bapak Sutopo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Semangat sekali. Saya juga semangat mendengar Bapak Sutopo begitu semangatnya. Alhamdulillah Bapak Sutopo. Kemarin kita sudah membahas banyak sekali tentang materi-materi. Terakhir kita membahas bagaimana hasil ataupun hikmah dari berpuasa itu bagaimana. Untuk kesempatan pagi ini kita akan mencoba berbicara, ngobrol tentang bagaimana ciri-ciri dari orang yang puasanya itu diterima. Itu seperti apa? Monggo. Terima kasih. Jadi ini kan kita tidak tahu karena puasa itu kan, kemarin kita bicara puasa itu unik, artinya hanya urusannya hamba dengan Tuhan. Akan tetapi kan tetap ada tanda-tandanya kan gitu ya. Kita coba untuk melihat tanda-tandanya orang yang puasanya diterima oleh Allah itu nanti dilihat ketika setelah kita Ramadan ini. Saya pernah baca bukunya Agus Mustafa. Di sana menyatakan ada beberapa ciri. Nanti kita lihat, kita coba, kita buktikan apa pendapat beliau itu benar atau tidak. Yang pertama menurut beliau, ciri-ciri orang yang puasanya diterima itu adalah badannya lebih sehat. Berarti saya itu kangen-kangen kalau ada orang puasa kemudian sakit, nah itu kan berarti ada yang kurang. Ya, ada yang kurang, apa keliru, apa. Seperti kemarin ada kaul sumutasihu gitu ya. Nah, mungkin ya begitu ya, betul kan. Ya, cirinya itu ya. Nanti maka itu nanti kita perlu teliti. Itu sehatnya dalam segi apa? Tapi beliau kok berani menyatakan bahwa orang yang puasa diterima, maka orang tersebut akan menjadi sehat. Nanti kita lihat. Yang kedua, kata beliau, emosi lebih rendah. Artinya menjadi penyabar, sabar. Kalau itu mungkin logis. Yang ketiga, kata beliau, orang yang puasanya diterima, itu kata beliau pemikirannya lebih jernih. Lebih jernih. Ini nanti kita perlu piangan-angan betul itu. Apa betul orang yang puasa benar? Mungkin kalau puasanya ikhlas itu kan betul, karena tidak karena siapa-siapa, lebih jernih, lebih tenang. Yang berikutnya kata beliau, sikap. Kata beliau sikapnya lebih bijaksana. Ya mungkin karena tidak emosional tadi kan kelihatan apa? Bijaksana, tidak ketika menghadapi masalah kan tidak panik kan begitu kan. Kemudian kata beliau lagi, hati lebih lembut dan lebih peka.
peka. Karena ya kalau kita belajar ini apa yang terjadi ini kan semuanya ayat-ayat Allah. Karena ada ayat yang berupa Quran, ada ayat-ayat apa? Kauniyah. Artinya peristiwa yang menimpa kita ini itu kan semuanya adalah peringatan dan apa ya yang dibuat oleh Tuhan untuk mengingatkan pada kita. Terus lagi ibadahnya itu lebih bermakna kata beliau. Kalau puasa diterima maka ibadah-ibadah yang lain, sholat, sedekah lebih bermakna mungkin karena kan latihan apa ikhlas tadi. Akhirnya sudah terbiasa. Terus berikutnya kata beliau lebih tenang dan tawaduk dalam hidup. Ini beberapa hal menurut beliau bahwa orang-orang yang punya ciri 1, 2, 3 tadi, terusnya tadi, kata beliau itulah orang-orang yang puasanya diterima. Cuman kita kalau melihat Al-Quran ya kembali yang kemarin kita bahas itu, wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Karena puasa itu la'alakum tatakun, maka berarti orang yang puasanya diterima kan ketakwaannya meningkat. Nah, indikatornya takwa ayat berikutnya alladzina yunfikuna fisar wa dharra. Cara gampangane mereka semakin lomo. Wal kadhiminal ghaidho berarti semakin sabar. Wal afina nas pemaaf dan tidak pendendam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Artinya apa? Orang yang takwanya puasa yang diterima ya mungkin di mana dan kapanpun juga dia akan berbuat baik. Ayat berikutnya kaitannya dengan apabila dia kadung ngelakoni sebuah kesalahan ya cepat-cepat tobat dan minta ampun kepada Allah. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Jadi kalau sudah disebutkan tadi ciri-cirinya, terus ada mungkin satu pertanyaan, apakah ciri-ciri kesemua itu harus hadir, harus nampak pada satu orang? Misalkan orang itu puasa, cuma hanya ciri yang ke satu saja, misalnya tadi sabar, tetapi dia kurang tawadhu. Apakah itu juga termasuk? Menurut saya itu sifat yang saling berhubungan, iya. Contoh sampean bisa ngangen. Ayat alladzina yunfikuna fisar wal dhar, orang yang mau menginfakkan baik dalam kondisi lapang maupun sempit, baik kaya maupun miskin. Orang yang mau menginfakkan itu pasti punya sifat pemaaf. Kalau dia itu tidak lomo, itu tidak, kemungkinan kecil punya sifat pemaaf itu. Misalkan ada orang itu lomo Pak, tapi kok pendendam, kira-kira lomonya itu karena krono-krono. Menurut saya itu saling keterkaitan. Artinya ketika itu dicapai maka itu bisa membawa kecapean yang lain. Pemaaf otomatis ya dia penyabar, lomo, dan akhirnya kan sering berbuat baik. Karena sering berbuat baik, ketika dia salah kan selalu muhasabah setiap hari. Ketika melakukan kesalahan kan tidak terlarut-larut, cepat minta ampun dan seterusnya. Menurut saya kok begitu, cuman mungkin bobotnya yang masing-masing orang kan beda-beda gitu. Jadi ketika orang sudah nampak ciri tersebut, mungkin bisa jenengan jelaskan apakah ketika ciri tersebut ada, apakah itu akan selalu terus ada atau naik turun atau gimana? Nah, ini ya kembali namanya iman itu kan yazid wa yakus. Bisa suatu ketika naik, suatu ketika turun. Ya kita rasakan sendiri, kita sholat saja suatu ketika kan muantep gitu ya. Suatu ketika itu cepet-cepet kan gitu, sama kita juga beramal juga begitu. Artinya kondisi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ndawuhnya innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqom. Baru tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhaf wa la tahzan. Artinya apa?
di sana butuh istiqomah. Kita tidak sekedar cukup Rabbunallah, akan tapi perlu istiqomah. Maka disampaikan Kanjeng Nabi Dawono, sebaik-baik amal itu adalah istiqomah, adwamu walau kola. Jadi artinya sebaik amal itu adalah yang istiqomah, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi kalau orang itu gak istiqomah itu, kata kitab-kitab tasawuf itu mudah untuk dijebak oleh setan. Contohnya begini. Sekarang kita mau baca Quran malas, itu kita tahu bahwa itu adalah setan gitu ya. Setan kita perang. Oh, ini setan. Setan itu luar biasa kadang-kadang toh ora terus. Soalnya selalu kita mengatakan luar biasa setan kan berarti kita kalah. Kita pengen, akhirnya kita bisa memengaruhi itu, membaca. Kata kitab itu ketika kamu membaca, maka kamu akan disuruh oleh setan. Rasanya apa? Ketika kita yang semula malas baca kemudian senang, lah itu berarti sudah kenal. Akhirnya sewenang baca 1 juz, surung lagi 2 juz, surung lagi 3 juz, akhirnya 5 juz selesai. Padahal awalnya malas. Hati-hati, besok akan kena kita. Kenanya begini, kita mau baca kata setan, kemarin sudah baca 5 juz, sekarang nggak usah. Kita, wah aku ingin 5 juz, maka saya ini nggak usah baca. Besok kena lagi. Akhirnya sudah 3 hari kena, sudah malas. Itu nanti kata kitab itu, maka yang bisa memerangi setan itu adalah yang istiqomah. Walaupun sedikit, maka para ulama-ulama besar itu ketika sudah bisa mengatur hatinya, ketika melaksanakan suatu kita rasa suweneng, malah berhenti beliau. Makan kok suweneng, berhenti beliau, karena tahu bahwa itu ada setannya. Menarik sekali jenengan berbicara tentang istiqomah, satu kata yang mudah diucapkan tapi untuk mempraktekannya sangat sulit sekali. Mungkin jenengan punya kiat-kiat untuk bagaimana kita mempertahankan suatu amaliyah supaya kita istiqomah. Sebagaimana tadi, misalkan kita sudah dapat ciri-ciri tadi, ada sabar, kita mempertahankan supaya kita istiqomah sabar itu kiat-kiat menurut jenengan itu bagaimana? Ya laki-laki latihan. Mungkin latihannya itu di tempat gimana atau di pondok atau gimana? Latihannya begini menurut saya. Kita melihat agama ini jangan merasa dibebani. Yaitu. Kemudian ketika kita jangan terlalu berlebihan terhadap agama. Kalau kita sholat misalkan malah berlebihan, nah ini akan jebakan kita untuk tidak istiqomah. Jadi agama ini agama yang fitri. Artinya ya sesuai dengan kodratnya kita. Jadi semampu kita. Jadi bahasanya begini kalau saya membahasakan, semoga benar. Kita jangan terbebani karena melakukan ini. Kita nikmati dan kita latihan untuk bersyukur. Kemudian kita sabar. Maka kita akan mencapai yang namanya istiqomah tadi. Tapi kalau kita melakukan terpaksa, itu berat. Itu berat. Menurut saya kok seperti itu. Jadi butuh proses pembiasaan ya, pembiasaan. Kalau bahasa sekarang pembiasaan anak-anak itu ya. Terus tadi jenengan juga menyampaikan bahwasanya memang kita setiap hari kita ada bisikan-bisikan setan. Nah itu menurut jenengan apakah orang awam seperti kita ini bisa tahu atau jenengan bisa menjelaskan ciri-cirinya supaya apa? Kita itu tahu bagaimana tipu daya setan seperti apa. Kadang-kadang kan tadi kelihatannya kita melakukan baik, tetapi ternyata itu sebagai jebakannya setan. Ya yang pertama ya kita ukurannya ya syariat lah. Apakah itu benar, apa itu salah ya. Yang kedua pelan-pelan sambil merasakan. Maka saya sering bilang bahwa
kita belajar itu tidak kenal umur, tidak kenal status, tidak kenal. Ya itu kita terus. Ya sebenarnya pembelajaran yang penting itu rasa hati kita. Hati kita. Itu kita saling komunikasi, saling mengingatkan. Tanpa begitu tidak bisa kita. Jadi makanya ayatnya itu kan luar biasa. Innalladzina qalu rabbunallah sumas taqom tatanazzalu alaihimul malaikatu, kata malaikat alla takhafu wala tahzan, alla takhafu wala tahzan. Ayat yang lain la takhaf wala tahzan, bisa membedakan la takhaf wala tahzan. Jangan takut, jangan susah. Takut itu masa depan, susah itu kemarin. Jadi kita tidak boleh terlalu berlarut-larut pada kemarin. Suatu ketika kita sudah kadang melakukan kesalahan, ya tetap kita minta, tapi jangan terlalu lama. La tahzan, la takhaf, ke depan. Kita takut untuk melakukan sesuatu karena ulap kanan dan kiri. La takhaf wala tahzan. Itu normal, ya kembali ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Berarti sudah kekasihnya Allah sih jenenge wali. Jadi berangkatnya dari situ, istiqomah, akhirnya tidak latihan untuk tidak susah dan tidak takut. Nah itu sudah bisa normal. Lah itu kira-kira kekasih Tuhan itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Benar sekali Bapak Sutowo tentang penjelasannya tadi. Mungkin sekarang banyak sekali fenomena bagaimana remaja sekarang, milenial sekarang ingin belajar agama tetapi secara instan. Mereka ramai-ramai belajar lewat YouTube, medsos, yang mana mereka menganggap itu jalan yang pintas untuk belajar agama dan mereka membenarkan tersebut. Nah mungkin jenengan gak ada pesan untuk mereka-mereka yang muda-muda ini. Itu yang secara pribadi saya kurang setuju. Ya baik-baik saja namanya belajar, tapi ya menurut saya daripada begitu lebih baik diproses di pesantren. Pesantren itu kan nggak mengenal umur, nggak mengenal misalkan Pak saya sudah punya istri, sudah punya anak, ya nggak apa-apa toh. Bagaimana cara sekarang kan berbagai hal. Yang penting itu kita bisa menyisihkan waktu kita untuk mendalami agama. Yang penting siji, harus ada gurunya. Ada gurunya, harus ada. Ya, harus. Yang tadi saya sampaikan, Pak, bagaimana untuk membedakan nih bisikan setan dan itu yang tahu adalah guru. Harus ada guru yang mengarahkan dan menunjukkan. Betul. Itu agama. Bedanya di situ. Baik, Bapak Sutowo, begitu jelas sekali panjang lebar kita berbicara tentang puasa tadi, terutama ciri-ciri dari orang yang setelah melakukan puasa itu bagaimana. Alhamdulillah sudah jenengan sampaikan, sudah jenengan paparkan tadi. Sayang sekali waktu kita sudah mencapai di ujung batas. Ya, kemudian kita akan dilanjut ke pertemuan yang selanjutnya. Siap. Terima kasih sekali kehadirannya jenengan. Semoga kita nanti bisa berbincang-bincang lagi tentang materi-materi yang lain, tentunya bisa memberikan pencerahan kepada penonton yang ada di manapun berada. Terima kasih Bapak Sutowo. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah panjang lebar berbicara tentang tema ciri-ciri orang yang puasanya diterima. Ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh narasumber. Saya harapkan dengan pemaparan beliau tersebut menjadikan para pendengar, para penonton yang ada dimanapun berada mendapatkan pencerahan tentang sesuatu yang masih mengganjal di pikiran tentang ciri-ciri orang yang diterima puasanya. Terima kasih atas waktunya untuk semua pihak yang membantu dalam acara ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Jangan lupa
komen, like, share, dan subscribe di channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siji. Sekarang ingin belajar agama tetapi secara instan. Mereka ramai-ramai belajar lewat YouTube, medsos yang mana. Alhamdulillah, semangat sekali. Saya juga semangat mendengar Bapak Sutopo begitu semangatnya. Alhamdulillah Bapak Sutopo, kemarin kita sudah membahas banyak sekali tentang